Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami PHR, PHJ, dan seluruh penatua menyambut kesiapan hati Bapak Ibu sekalian agar dapat mengikuti rangkaian acara ibadah minggu dengan kesungguhan hati yang mau datang untuk bersyukur, menyembah, dan memuliakan namanya. Kiranya damai Kristus menyertai hati kita sekalian. Sekali lagi salam. Shalom. Sebelum kita memulai, mari kita sejenak bersatu. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan ayat kedua. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan tulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk menyembuhkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami undang dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 285. Kita akan membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah
Dia yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, 2, dan 4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber termasukku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami undang dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca petunjuk hidup baru kita untuk minggu ini yang terambil dari Injil Lukas pasalnya ke-6 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan untuk kita. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Jemaat Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan, berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Bapa, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Bahkan juga di rumah kami masing-masing, keluarga lepas keluarga, dengan sukacita yang daripada Tuhan, kami percaya Bapa Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semata-mata hanya kuasa dan kasih berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu, dimanapun Tuhan mereka berada saat ini. Biarlah Engkau Bapa yang hadir bersama-sama dengan mereka. Jika pun ada Tuhan jemaat-Mu saat ini yang dalam kelemahan tubuh, biarlah kiranya Engkau Bapa yang jamah benaknya memberikan kekuatan dan memberkati obat yang dimakannya Bapa. Jika memberikan kesembuhan pada mereka Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dimana pada saat ini Tuhan tidak dapat beribadah bersama-sama keluarga di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dan apapun yang menjadi penghalang, Engkaulah Bapa yang Maha Tahu. Ketuklah pintu hatinya agar mereka dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumahnya masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dimana pada saat ini, bahkan di minggu sepekan ini, mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Biarlah Engkau Bapa yang memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Bahkan Engkau yang senantiasa menyertai mereka Tuhan. Dan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan Tuhan, berilah mereka kedamaian dan Engkau tambahkanlah Tuhan berkat-berkat bagi keluarga mereka. Biarlah mereka Tuhan selalu mengandalkan nama-Mu dan selalu berpengharapan hanya kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini Bapa, di mana hingga pada saat ini masih dilanda wabah virus corona yang sangat menakutkan, bahkan yang sangat mematikan ya Tuhan. Kami semua mau memohon kepada-Mu Bapa, jauhkanlah penyakit virus corona ini Tuhan dari muka bumi ini, dan pulihkanlah Tuhan negara kami ini kembali seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Bapa akan datang menguatkan dan memberikan kesabaran untuk kami umat pribadi lepas pribadi. Kami juga mau serahkan diri Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan, dan kiranya Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana untuk
para pemimpin negara ini Bapa, biarlah mereka bekerja selalu mengandalkan nama-Mu dan berpengharapan hanya kepada saja Tuhan, untuk membawa negeri kami ini selalu rukun, aman, dan jauh dari segala ancaman apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk para hamba-Mu dan para pelayan Tuhan, terkhusus Tuhan yang turut ambil bagian pada saat ini, mulai dari promotor, pemain musik, pewarta, liturgis, pendoa syafaat, dan pembawa firman, bahkan kami yang hadir saat ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas hidup kami, sehingga apapun yang boleh kami bawakan dan yang kami persembahkan melalui video streaming hari ini, biarlah senantiasa berkenan di hadapan bahkan di hati Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman yang akan didahulukan hamba-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini yang akan memperdengarkan firman kebenaran itu, dan berkati juga Tuhan kami jemaat dimanapun kami berada untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa, sehingga pun yang kami dengarkan melalui hamba-Mu boleh kami bawa ke dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan boleh kami terapkan di setiap langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kiranya terimalah Tuhan doa dan permohonan kami. Sebelumnya Bapa, kami manusia yang banyak dosa, kami memohon pengampunan-Mu. Tuhan, kiranya hapuskan Tuhan dosa dan segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kembali kita bernyanyi dari PKJ 407 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berkatilah hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu dan damai sejahtera-Mu, agar firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada minggu Eksodi
dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Diambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, mungkin ini cerita yang kedua di mana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Sebelumnya tertulis di dalam Matius pasal 9, di mana Yesus juga menyembuhkan 2 orang buta, dan lokasinya juga berada di daerah Yeriko. Lalu pada pasal 20 ini juga Yesus menyembuhkan 2 orang buta dengan lokasi berada di daerah Yeriko. Jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada 43 kali Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melihat. Ada sekitar 43 kali Yesus menyembuhkan mata orang buta. Dan dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama memakai tanah, lalu Yesus menyampurkan tanah itu dengan ludahnya, lalu tanah yang dicampurkan dengan ludah itu diusapkan pada kedua mata orang buta lalu melihat. Yang kedua, ada juga cara Yesus menyembuhkan mata orang buta hanya dengan cara menyentuh matanya, menyentuh kedua bola matanya, lalu matanya melihat. Artinya, memang banyak orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita pikir-pikir, kita renung-renungkan, orang buta adalah orang yang sangat menderita. Orang yang sangat kasihan. Orang yang sangat sedih. Kenapa orang buta itu sangat kasihan? Orang yang sangat menderita. Karena yang pertama mereka tidak bisa melihat dan menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka tidak bisa melihat siang dan malam. Mereka tidak bisa melihat terang, keindahan langit, keindahan burung-burung di udara, keindahan pemandangan alam. Mereka tidak bisa melihat. Yang kedua juga orang buta itu sangat kasihan, sangat sedih hidupnya. Kenapa? Karena orang buta itu apabila mau berjalan, mau melangkah, harus dituntun, harus dipapah, harus ditolong, supaya tidak jatuh. Jadi orang-orang buta yang ada di daerah Israel, Yerusalem, dan Palestina, banyak yang tidak diperdulikan. Banyak yang tidak memperdulikan orang buta itu. Karena apa? Karena mereka itu selalu merepotkan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi orang buta sendiri merasa oleh karena kekurangan fisiknya, merasa mereka itu diasingkan. Selalu diasingkan, selalu disingkirkan, selalu tidak diperdulikan oleh orang lain. Karena
Dengan kekurangan fisiknya, mereka membuat hidup orang lain susah dan merepotkan. Nah, persoalannya jemaat ini kasih dalam nama Yesus Kristus, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak peduli dengan orang buta, tidak mau menolong orang buta, tidak menunjukkan rasa kasihan terhadap orang buta, justru Yesus datang menunjukkan kepeduliannya terhadap orang buta. Yesus datang menunjukkan belas kasihnya kepada orang buta. Nah, hari ini juga kita sebagaimana dengan tema firman Tuhan. Pada minggu Eksaudi ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Nah, kalau ditanya dalam hati kita masing-masing, siapakah orang-orang yang percaya? Dari firman Tuhan ini kita mau belajar karakter orang percaya itu yang pertama. Dikatakan di dalam ayat 29, mengikuti Dia. Orang percaya adalah orang yang mengikuti Kristus dengan setia. Itu yang pertama. Mengikuti Dia artinya apa? Bersama-sama dengan Yesus, percaya dengan Yesus, meniru sikap Yesus, melakukan kehendak Bapa di sorga, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Itu adalah karakter orang yang percaya kepada Kristus dengan setia. Karena apa? Karena orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang mau mengikuti Kristus dengan setia. Artinya apa? Bahwa orang yang percaya itu harus betul-betul hidupnya bersama-sama dengan Kristus. Meniru sikap yang dilakukan oleh Kristus, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa sikap yang ditiru? Apa sikap yang bisa kita tiru dari sikap Kristus? Ketika Yesus melintasi Yeriko, ada banyak orang buta yang ada di daerah Yeriko itu. Justru orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Kristus tidak peduli dengan orang buta itu. Justru orang yang berbondong-bondong itu tidak merasa kasihan terhadap orang buta itu. Tetapi Yesus menunjukkan kepeduliannya. Yesus mau datang, menolong, dan menyembuhkan orang buta itu. Sikap orang percaya itu adalah yang mau meniru dan peduli kepada semua orang. Sebagaimana sikap Yesus terhadap semua pengikutnya, Ia peduli dengan kondisi jemaatnya, maka seharusnya semua orang harus memiliki rasa peduli dengan sesamanya. Tapi mari kita lihat di dalam ayat ke-31. Para pengikut-pengikut Kristus, para pengikut-pengikut Yesus yang berbondong-bondong dengan Yesus, tidak peduli dengan orang buta itu. Mereka berkata, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Bukannya memapah orang buta itu, justru memarahi orang buta itu. Bukannya memapah orang buta itu, justru mereka membentak, menghalangi orang buta itu. Apakah orang-orang pengikut Kristus yang mengikuti Kristus dengan setia tidak perlu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama? Kalau kita mengikuti Kristus dengan setia, kita harus menunjukkan kepedulian kita dengan sesama kita. Apakah orang-orang yang mengikuti Kristus dengan setia harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Harus. Wajib. Mutlak. Nah, jemaat ini kasih dalam nama Yesus Kristus. Lewat cerita firman Tuhan hari ini juga kita mau belajar bagaimana sikap orang buta yang menyadarkan kita bagaimana seharusnya orang yang mengikuti Kristus dengan setia. Bagaimana seharusnya orang yang Kristen yang percaya kepada Kristus dengan setia. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Apa sikap orang buta? Dalam ayat 30 tadi. Orang buta itu hanya mendengar. Orang buta itu hanya bisa mendengar semua langkah kaki orang-orang di sekitarnya.
Tetapi ketika Yesus lewat, orang buta itu mengetahui lewat pendengarannya bahwa saat ini Yesus hendak lewat dari hadapan mereka. Lewat pendengaran. Nah, jemaat ini kasih dalam nama Yesus Kristus, walaupun mata orang buta itu tidak bisa melihat, walaupun mata orang buta itu memiliki kekurangan, tetapi insting pendengarannya, perasaannya sangat kuat. Terbukti bahwa orang buta itu hanya dengan mendengar, hanya lewat telinganya, mereka bisa mengetahui Yesus sedang lewat. Nah, hari ini juga kita mau mengingat dan meniru, mencontoh sikap orang buta tadi. Walaupun kita memiliki kekurangan fisik, walaupun kita memiliki banyak pergumulan, marilah kita memiliki kepekaan. Mari kita memiliki rasa peka dan insting yang sangat kuat bahwa Yesus akan menolong kehidupan kita. Sebagaimana sikap orang buta itu. Mereka hanya mendengar dengan telinganya, tapi mereka percaya bahwa itu jalan, bahwa langkah kaki itu Yesus yang akan lewat. Artinya apa? Kita juga harus memiliki insting pendengaran, insting perasaan yang sangat kuat bahwa Yesus peduli dengan kehidupan kita. Apa bukti iman dari orang buta itu? Walaupun mereka hanya mendengar, tetapi mereka percaya. Sebagaimana orang buta itu mendengar Yesus lewat, mereka juga percaya bahwa Yesus akan mendengar seruan mereka. Itulah iman. Itulah komitmen bukti dari sebuah iman pengikut Kristus yang setia. Hanya lewat pendengaran, mereka percaya bahwa Yesus akan mendengar seruan pertolongan, teriakan mereka, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu sikap bukti iman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Ini sikap orang buta. Mereka hanya mendengar. Lalu yang kedua, sikap orang buta itu di dalam ayat 30 dan ayat 31 dikatakan bahwa Yesus lewat, mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka semuanya supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Artinya apa Bapak Ibu? Orang buta ini mau menyadarkan kepada kita lewat seruan mereka sampai 2 kali meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian permintaan mereka itu, teriakan mereka itu berhasil mengetuk hati dan perasaan Yesus. Sehingga Yesus mau datang menyembuhkan mata kedua orang buta itu. Sebagaimana yang dilanjutkan dalam ayat 32 sampai 34. Yesus langsung peduli dan menyembuhkan mata orang buta itu. Apa yang mau kita tiru dari sikap orang buta ini? Selain daripada insting perasaannya yang sangat kuat dan sangat dekat kepada Kristus, maka orang Kristen juga harus punya insting perasaan yang sangat kuat dan yang sangat dekat kepada Kristus. Yang kedua juga yang mau kita dengarkan, mau kita lakukan apa? Orang buta itu ketika orang-orang menegur dia, menegur mereka, menyuruh mereka diam, bukannya memapah, bukannya menolong, justru menahan, memarahi orang buta itu. Orang buta itu tetap meminta dan berseru kepada Yesus sampai 2 kali. Artinya, pengikut Kristus tidak cukup 1 kali meminta pertolongan kepada Tuhan. Pengikut Kristus tidak cukup hanya 1 kali berdoa kepada Tuhan. Tetapi para pengikut Kristus harus tetap berulang kali untuk memohon, meminta, berdoa, meminta belas kasihan Yesus, meminta kepedulian Tuhan di dalam hidupnya. Tidak cukup hanya sekali. Sebagaimana sikap orang buta itu,
Tidak hanya sekali dia berteriak ketika orang-orang di sekitarnya menahan, memarahi, membentak, melarang untuk berteriak. Tetapi orang buta itu justru berteriak 2 kali. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Nah, bahkan itu di dalam kehidupan kita, orang Kristen di zaman sekarang ini juga harus demikian. Kalaulah kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, rintangan, cobaan hidup, tidak cukup kita hanya berdoa 1 kali kepada Tuhan. Tidak cukup kita meminta pertolongan 1 kali kepada Tuhan. Harus berulang kali. Berulang-ulang kali kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lewat perkataan yang disampaikan oleh orang buta tadi. Tuhan anak Daud, kasihani kami. Ada kata kasihan. Dan kata kasihani kami itu disampaikan oleh orang buta itu sebanyak 2 kali juga. Artinya apa Bapak Ibu? Orang buta itu mau mengajarkan bahwa orang Kristen ketika dia meminta pertolongan kepada Tuhan harus betul-betul meminta dengan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Meminta dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Secara sederhananya, orang buta ini mau mengingatkan orang Kristen di zaman sekarang, kalau kamu ingin meminta pertolongan kepada Tuhan, mintalah dengan tangan di bawah, bukan dengan tangan di atas. Banyak orang zaman sekarang ini, dia yang mau ditolong, dia yang mau dibantu, dia yang mau diperhatikan dan diperdulikan, justru dia meminta dengan tangan di atas. Harusnya dia sadar, harusnya kita sadar, kita adalah orang-orang Kristen yang harus dibantu, yang akan ditolong oleh Tuhan. Maka dari itu, kalau kita betul-betul orang Kristen yang memohon belas kasihan, meminta pertolongan kepada Tuhan, mintalah dengan kerendahan hati, dengan mengemis, dengan mengharapkan belas kasihan kepada Tuhan. Supaya Tuhan betul-betul memperdulikan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, itulah sikap yang ditunjukkan oleh orang buta, yang bisa kita tiru dan bisa kita teladani bersama-sama. Nah persoalannya di zaman sekarang ini, apakah masih ada orang buta yang belum disembuhkan oleh Kristus? Apakah di zaman sekarang ini orang yang matanya masih buta, lalu kita katakan dia adalah orang yang belum ditolong Tuhan? Memang benar, ada banyak orang buta yang pasti yang masih hidup di negara kita ini. Tetapi apakah ketika banyak orang buta di dunia ini, ada orang buta yang hidup di sekitar kita, apakah Tuhan tidak menolong dan tidak peduli dengan hidupnya? Justru kalau dia betul-betul memiliki perasaan yang sangat dekat kepada Tuhan, maka orang buta itu adalah orang yang akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Buktinya apa? Lihat orang buta zaman sekarang. Walaupun matanya memiliki kekurangan fisik, tetapi orang buta memiliki insting yang sangat kuat. Walaupun matanya tidak dapat melihat, orang buta bisa mengetahui nominal ataupun jumlah uang yang sedang dia raba dan dia pegang. Dia mengetahui ini uangnya berapa. Itu suatu bukti bahwa Tuhan peduli kepada orang buta. Itu suatu bukti bahwa Tuhan sangat dekat dan merasa menunjukkan rasa kasihan terhadap orang buta. Lalu apakah kita mau katakan bahwa orang buta itu tidak ditolong oleh Tuhan? Apakah orang buta itu tidak dekat dengan Tuhan? Apakah Tuhan tidak mau dekat dengan orang buta? Mari kita belajar dari sifat ataupun seorang tokoh, yaitu Fanny Crosby. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Seorang tokoh Fanny Crosby adalah seorang pencipta lagu rohani
yang sangat terkenal di zaman sekarang ini. Bahkan seluruh orang Kristen dan seluruh gereja memakai lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Ada beberapa lagu yang selalu dinyanyikan oleh gereja-gereja yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Ku berbahagia yakin teguh, selamat di tangan Yesus aman pelukannya. Itu lagu ciptaan Fanny Crosby. Tapi apakah kita mau mengatakan bahwa Fanny Crosby adalah orang yang tidak diperhatikan oleh Tuhan? Atau kita mau mengatakan bahwa orang-orang buta yang belum sembuh matanya zaman sekarang ini tidak diperdulikan oleh Tuhan? Justru Fanny Crosby mau mengajarkan kepada kita, kalau kita betul-betul merendahkan hati kita kepada Tuhan dan memiliki perasaan yang sangat kuat, perasaan yang sangat dekat kepada Tuhan, walaupun kita memiliki kekurangan fisik, kekurangan hidup, kekurangan jasmani, kekurangan rohani, Tuhan tetap peduli kepada kita. Asalkan perasaan kita, insting kita sangat dekat kepada Tuhan. Buktinya apa? Fanny Crosby, seorang pencipta lagu rohani, ketika dia ditanyakan oleh wartawan bertanya kepada Fanny Crosby, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup kembali, apa yang kamu inginkan? Fanny Crosby berkata, apabila Tuhan mengasihi saya kesempatan hidup sekali lagi, saya ingin terlahir buta, asalkan saya cinta kepada Kristus dan Kristus cinta kepada saya. Artinya apa? Lewat penyakit kebutaannya, Fanny Crosby justru semakin kuat untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Fanny Crosby justru semakin kuat menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada Tuhan. Lewat kebutaannya, Fanny Crosby justru semakin dekat hidupnya kepada Tuhan. Dan lewat kebutaannya, Fanny Crosby justru memakai kasih sayang Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Nah, artinya juga kita mau meniru, mempelajari lewat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Kekurangan fisik yang kita hadapi, yang kita alami, kekurangan pergumulan yang kita hadapi, marilah kita pakai itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan semakin melayani Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fanny Crosby. Lewat kebutaannya, Tuhan justru dekat kepada dirinya. Sehingga dia mengatakan, asalkan Kristus cinta kepadaku dan aku cinta kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat ini kasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar dari sikap orang buta yang disaksikan oleh Alkitab. Firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari sikap orang buta itu. Dan sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa yang mau kita renungkan? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa pertolongan Yesus, bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada orang yang beriman. Bahwa pertolongan Kristus itu akan datang kepada orang yang beriman. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang buta tadi, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang sangat kuat imannya. Lewat iman mereka yang sangat kuat, Tuhan menyembuhkan mata mereka. Artinya bukan berarti karena mereka punya iman, otomatis mereka sembuh. Jangan kita renungkan, jangan kita pahami, yang penting punya iman, pasti Tuhan sembuhkan. Yang penting punya iman, kita tidak punya pergumulan hidup. Salah. Lewat iman kita, Tuhan menolong kita. Lewat iman kita, Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Makanya tadi dikatakan bahwa pertolongan Yesus akan datang kepada orang yang beriman. Sebagaimana orang buta itu memiliki iman yang sangat kuat, memiliki teriakan yang sangat kuat, memiliki permohonan yang sangat kuat dengan merendahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan datang menolong mereka dan menyembuhkan mata mereka. Yang kedua yang mau kita renungkan Bapak Ibu, belas kasihan dari Yesus
dan menyembuhkan mereka karena iman dan teriakan atau seruan mereka yang berulang kali, serta meminta dengan memohon, "Kasihanilah kami." Ini adalah suatu sikap yang sungguh-sungguh merendahkan hati kepada Tuhan. Artinya apa? Karakter orang yang beriman adalah orang yang tidak henti-hentinya meminta, berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karakter orang yang beriman adalah orang yang tidak akan henti-hentinya memohon belas kasihan kepada Tuhan. Orang yang selalu merendahkan hatinya kepada Tuhan. Orang beriman adalah orang yang meminta belas kasihan kepada Tuhan. Tetapi dia meminta belas kasihan kepada Tuhan dengan cara merendahkan hatinya berulang-ulang kali kepada Tuhan. Tidak hanya sekali dia meminta, tidak hanya sekali dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tetapi berulang kali dia meminta dan berulang kali juga dia merendahkan hatinya kepada Tuhan. Yang ketiga, sikap orang buta. Tidak pernah menyerah meskipun ada tantangan dan cobaan. Meskipun orang-orang di sekitarnya menyingkirkan, mengasingkan kehidupannya. Ini sikap yang mau kita tiru kalau kita betul-betul pengikut Kristus yang setia. Sikap orang buta itu tidak menyerah meskipun ada tantangan dan cobaan. Artinya apa? Kita mau menghancurkan rasa malu, gengsi, ego, dan putus asa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita mau menghancurkan rasa malu kita, gengsi kita, ego kita, putus asa kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, "Tuhan, begitu banyak dosaku, aku tidak layak beribadah kepadamu. Tuhan, begitu banyak dosa yang kuperbuat, aku tidak layak untuk memuji namamu. Tuhan, begitu banyak dosaku yang kuperbuat, jadi aku tidak layak untuk memberikan persembahan kepadamu." Jangan kita memikirkan hal demikian. Justru ketika kita mau datang kepada Tuhan dan tidak mau menyerah dan tetap menghadapi cobaan itu, semakin merendahkan hati kita kepada Tuhan, semakin meminta pertolongan kepada Tuhan, disitulah kita bisa menghancurkan rasa malu dan gengsi serta egois kita, putus asa kita kepada Tuhan. Kita hancurkan gengsi kita. Kita hancurkan rasa malu kita. Kita hancurkan egois yang ada di dalam diri kita, supaya kita kembali datang beribadah dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan diberikan kepada orang yang mau datang dengan merendahkan hatinya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan peduli kepada orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Itulah karakter orang yang beriman. Itulah karakter orang yang percaya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu. Orang buta tadi dikatakan di dalam ayat ke-20, ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Artinya apa? Orang buta itu hanya memakai telinganya, hanya memakai insting pendengarannya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka hari ini mari kita coba kembali lihat insting pendengaran kita, insting perasaan kita. Apakah kita itu memiliki insting perasaan yang sangat kuat, insting perasaan yang sangat dekat kepada Tuhan atau tidak? Justru orang buta itu hanya dengan pendengarannya dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa bukti imannya? Di dalam ayat 30 dikatakan, orang buta itu hanya mendengar Yesus lewat. Artinya apa? Sebagaimana orang buta itu hanya mendengar Yesus lewat, maka mereka juga percaya Yesus akan mendengar seruan teriakan orang buta itu. Itulah iman mereka. Itulah kepercayaan orang buta itu. Sebagaimana mereka mendengar Yesus lewat, maka mereka juga percaya
bahwa Yesus akan mendengar seruan dan teriakan minta tolong orang buta itu. Ini suatu sikap orang yang beriman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa sikap orang buta yang mau kita tiru juga di dalam Matius pasal 20 ini? Sedikit saya menambahkan buat kita. Di dalam Matius pasal 20, Yesus menyembuhkan 2 orang buta, suatu cerita. Tetapi di dalam Matius pasal 9 juga ada cerita bahwa Yesus sudah menyembuhkan mata 2 orang buta. Tetapi ada perbedaannya. Kenapa Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta di dalam pasal 9 dan di dalam pasal 20? Kenapa diceritakan yang kedua kali? Tadi saya katakan bahwa ada 43 kali Yesus menyembuhkan orang buta. Artinya apa? Ada banyak orang buta yang berada di daerah Yeriko, yang ketika Yesus menuju Yerusalem atau keluar dari Yerusalem melewati Yeriko, Yesus selalu menyembuhkan mata orang buta. Tetapi di dalam Matius pasal 9, ketika Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta itu, Yesus bertanya kepada orang buta itu. Di dalam Matius 9 ayat 28, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ini sikap orang buta yang pertama. Yang pertama disembuhkan oleh Yesus. Lalu Matius pasal 20, sikap orang buta yang mau kita pelajari kembali, yang mau kita tiru hari ini. Di dalam Matius pasal 20, Yesus tidak lagi bertanya, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Percayakah kamu aku dapat menyembuhkannya?" Yesus tidak lagi bertanya. Kenapa Yesus tidak lagi bertanya kepada orang buta itu? Karena orang buta itu mungkin sudah mendengar ataupun pasti sudah pernah mendengar cerita kesaksian orang-orang lain yang ada di daerah Yeriko bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang buta. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mata orang buta. Makanya tadi saya katakan, Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan banyak cara. Ada dengan cara debu tanah itu dicampur dengan air ludah Yesus lalu diusapkan ke mata orang buta itu. Atau dengan cara yang kedua langsung menjamah mata orang buta itu. Mungkin, dan sudah pasti orang buta di dalam pasal 20 ini sudah mendengar cerita kesaksian orang-orang sebelumnya bahwa Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan penyakit mereka. Maka itu juga Yesus sanggup menolong semua pergumulan orang-orang yang ada di daerah Yeriko. Sehingga orang buta itu tidak lagi bertanya dan tidak lagi menunjukkan keraguan-raguan. Bahkan Yesus pun tidak lagi bertanya kepada orang buta itu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang hidup di zaman sekarang hendaklah meniru sikap orang buta di dalam firman Tuhan hari ini. Supaya kita tidak lagi meragukan kuasa pertolongan Kristus di dalam hidup kita. Tidak lagi meragukan pertolongan dan kasih sayang yang diberikan Kristus di dalam hidup kita. Itu sikap orang buta yang mau kita tiru lewat firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat ini kasih dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana dengan tema firman Tuhan, pada minggu Eksaudi ini Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kita mau belajar apakah kita itu adalah orang-orang yang percaya. Apakah kita itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus dengan setia di tengah-tengah situasi negara kita ini yang sedang diderita suatu virus COVID-19. Apakah kita itu orang yang percaya, orang yang setia, orang yang mengikut Kristus dengan kuat dan teguh? Apakah kita itu orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidup kepada Kristus dengan setia? Tadi dikatakan bagaimanakah orang yang setia? Bagaimanakah orang yang percaya kepada Kristus dengan setia? Sebagaimana diajarkan firman Tuhan pada saat hari ini, bahwa orang yang percaya mengikut Kristus dengan setia adalah orang yang meniru sikap yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa sikap yang harus kita lakukan? Menunjukkan kepedulian kepada Kristus. Lalu bagaimana orang yang percaya setia mengikuti Kristus dengan setia?
adalah orang yang betul-betul hidup bersama-sama dengan Yesus, menunjukkan kepedulian dengan Kristus, dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu apakah orang-orang percaya itu tidak boleh berteriak kepada Tuhan? Apakah orang-orang yang percaya itu tidak punya pergumulan? Jelas sekali, orang yang percaya kepada Kristus akan memiliki banyak pergumulan. Orang yang semakin setia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan semakin banyak mendapatkan pergumulan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kita adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan setia. Tapi mari kita pikirkan, apakah seruan kita, teriakan kita kepada Tuhan memiliki kuasa atau tidak? Teriak seruan orang yang percaya, seruan yang berkuasa itu datangnya dari seruan orang yang sungguh-sungguh merendahkan hatinya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah seruan yang memiliki kuasa. Jadi apakah seruan kita itu memiliki kuasa? Mari kita renungkan. Apakah kita itu betul-betul percaya kepada Tuhan? Kalau kita betul-betul percaya dan mengikuti Kristus dengan setia dan merendahkan hati kita kepada Tuhan, pasti doa kita, teriak kita, seruan kita itu akan memiliki kuasa. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kesehatan rohani kita? Apakah di tengah-tengah situasi COVID-19 ini yang semakin menakutkan kehidupan kita, membuat khawatir diri kita, apakah kita semakin mengalami kebutaan rohani? Walaupun kita tidak memiliki kebutaan jasmani, walaupun kita tidak menderita kebutaan secara jasmani, mungkin lewat situasi virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini, semakin membuat kita takut dan khawatir, sehingga kita memiliki ataupun mengalami kebutaan rohani. Dan kita semakin lupa untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu lewat firman Tuhan hari ini, dengan situasi yang sedang kita alami bersama-sama, jangan kita membuat rasa khawatir yang ada di dalam diri kita semakin membuat kita mengalami kebutaan rohani. Jangan karena rasa takut dan khawatir di dalam diri kita, kita lupa untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita juga merenungkan Bapak Ibu dengan situasi yang sedang melanda negara kita ini. Pakailah dan jadikanlah kondisi kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan mengeluh, tetapi di saat kita mengeluh, bisa membuat kita tidak dapat melihat pertolongan dan rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena lewat rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa keluhan kita, ketika kita mengeluh, kita bisa buta, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan itu akan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kehidupan kami, kehidupan jasmani dan rohani kami semakin kuat di hadapan. Agar doa kami semakin berkuasa di dalam kehidupan kami, lewat kepercayaan kami ke dalam tangan. Ajari kami Bapa, agar kami semakin mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sedang melanda negara kami ini. Berkati dan lindungilah keluarga kami. Berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan dan umur yang panjang, agar kami semakin mengucap syukur di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427,
ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan yang mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin, marilah kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peganglah firman Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat Minggu Eksaudi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagi